Baik, selamat malam Bapak. Malam. Dengan Bapak siapa? Sugeng Mudianto. Bapak Sugeng ya. Baik Pak, jadi kenalkan saya Dokter Alfa yang akan meriksa Bapak pada malam hari ini. Jadi pada malam hari ini nanti saya akan meriksa saraf Bapak ya. Jadi nanti saya akan mengetes mulai dari pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecapan, dan juga nanti pergerakan dari anggota badannya Bapak ya. Apakah Bapak bersedia Pak? Bersedia. Bersedia Pak ya. Oke, baik. Mungkin sebelum melakukan pengecekan, saya minta Bapak untuk duduk tegak dulu ya Pak, biar nanti pengecekannya bisa lebih. Baik Pak, jadi pertama saya akan mengetes penciuman atau penghidunya Bapak. Di sini saya ada 3 sampel ya Pak. Saya cium Pak, ini apa Pak? Nah ya Pak. Ini Pak. Kopi. Ini Pak. Tembakau. Oke. Baik. Nah, sekarang untuk mengetes penciumannya Bapak, nanti saya minta Bapak untuk menutup mata, terus salah satu hidungnya ditutup ya Pak. Jadi Bapak nanti nyium dengan satu hidung. Bisa lihatkan Pak? Bisa. Oke. Lihatkan Pak? Tutup matanya, lalu hidungnya di satu. Oke. Ini bawah Pak. Saya Pak. Kalau yang ini Pak? Kopi. Kopi ya Pak. Yang ini Pak? Tembakau. Oke. Nah, sekarang dilihat Pak, lubang hidung satunya ditutup Pak. Oke, baik. Ini bawah Pak. Tembakau. Bakal Pak. Ini Pak. Kopi. Ini Pak. Saya. Oke. Baik, jadi dari hasil pemeriksaan pasien, nervus olfaktorius atau cranial nerve satunya masih normal dikarenakan penghidungnya masih bekerja dengan baik dan mampu menebak sampel dengan benar. Baik Pak, sekarang saya akan memeriksa peta jarum penglihatan Bapak. Nanti Bapak akan bacain tulisan yang ada di situ ya Pak ya. Baik, pertama saya akan ngecek mata kanannya Bapak dulu, jadi mata kanannya boleh ditutup dulu Pak. Oke. Tulisannya dibaca ya Pak. Coba ini Pak. E. H. R. N. C. A. S. L. B. F. R. T. H. K. P. S. V. O. T. C. F. L. G. H. R. N. K. A. Z. S. Enggak kelihatan. Nggak baca ya Pak ya. Enggak kebaca. Baik Pak, sudah Pak. Sekarang demikian Pak, mata kanannya ditutup, mata kiri Bapak ya. Oke. Mulai dari awal ya Pak. Coba dibaca Pak. E. H. R. N. C. A. S. L. B. F. R. T. H. K. R. T. N. K. R. T. H. K. Dapat. Tidak dapat dibaca dong. Tidak dibaca ya Pak ya. Ya. Baik, dari hasil pemeriksaan visus dari Bapak Sugeng sendiri, ternyata visus mata kanannya Bapak Sugeng ini sebesar 20/20, sementara untuk mata kirinya sebesar 20/60. Baik Pak, sekarang saya akan mengecek lapang pandangnya Bapak ya Pak. Jadi nanti mata Bapak ditutup satu, terus nanti saya akan menggunakan pulpen. Kalau misalnya terlihat, Bapak bilang terlihat gitu ya Pak ya. Baik, sekarang mata kirinya boleh ditutup dulu Pak, misalnya ini. Nah, Bapak fokus melihat ke hidung saya Pak ya. Saya akan menggunakan kameranya Pak. Apakah terlihat Pak? Terlihat. Terlihat ya Pak ya. Apakah terlihat Pak? Terlihat. Apakah terlihat Pak? Terlihat. Apakah terlihat Pak? Terlihat. Terlihat ya. Apakah terlihat Pak? Terlihat. Terlihat ya. Oke. Nah, sekarang sebelahnya Pak, mata sebelahnya. Pandangan Bapak masih ke hidung saya Pak ya. Apakah terlihat Pak? Terlihat. Apakah terlihat Pak? Terlihat. Terlihat ya. Terlihat Pak? Terlihat. Apakah terlihat Pak? Terlihat. Apakah terlihat Pak? Terlihat. Baik, jadi kalau untuk pemeriksaan fundus kopi sendiri itu dia bertujuan menilai keadaan fundus okuli, terutama retina dan papila nervus. Nah, pemeriksaannya itu dilakukan dengan cara pemeriksa megang oftalmoskop dengan tangan kanan untuk memeriksa mata kiri pasien, lalu memposisikan jari telunjuk pada pengatur lensa, lalu menyalakan oftalmoskop, menempel dengan mata, perlahan bergerak maju mendekati pasien dengan oftalmoskopnya diposisikan pada sisi temporal pasien hingga gambaran fundusnya terlihat. Nah, jari telunjuk yang terletak pada pengatur lensa itu mengatur besarnya dioptri yang diperlukan untuk menyesuaikan fokus hingga detail fundus dapat terlihat. Lalu kita harus mengamati gambaran fundus yang terlihat. Baik Pak, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan monokuler. Jadi nanti Bapak ikuti gerakan pulpen ini ya Pak ya. Oke, baik Pak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan binokuler vision. Masih sama ya Pak, ikutin gerakan pulpen saya Pak ya.
baik dari hasil pemeriksaan vision dari Bapak Sugeng ini ternyata mampu mengikuti gerakan pulpen yang dilakukan sehingga bisa disimpulkan bahwa nervus 3, 4, dan 6-nya masih normal. Baik Pak, sekarang saya akan mengecek refleks pupilnya Bapak ya. Jadi nanti matanya Bapak akan saya sinari dan saya akan melihat respon pupilnya Bapak terhadap cahaya yang saya berikan. Oke, bisa lihat ini Pak, tembok sebelah sana Pak. Oke. Baik, jadi dari hasil uji refleks pupil yang tadi telah saya lakukan, ternyata dari Bapak Sugeng sendiri masih normal karena kecepatan refleks pupil kanan maupun kiri yang disinari secara langsung dengan yang tidak disinari secara langsung itu ukurannya sama dan juga cepat responnya itu ekuivalen atau sama, sehingga bisa disimpulkan bahwa refleksnya masih normal. Baik Pak, sekarang saya akan mengecek saraf valuasinya Bapak ya Pak ya. Bisa dipejamkan dulu Pak kan ya Pak? Oke, baik. Apakah terasa ada sentuhan Pak? Ada Di sebelah mana Pak? sebelah sini. Berarti dari Pak ya. Rasa Pak? Terasa Sebelah mana Pak? Rasa Pak? sebelah sini. Rasa Pak? Terasa sebelah sini. Sebelah sini Pak ya. Ada diturunin Pak maksudnya Pak? Oke. Apa terasa Pak? Sebelah sini. Rasa Pak? Sebelah sini. Dari sebelah kiri dan kanannya apakah ada perasaan yang berbeda gitu Pak atau sama saja Pak antara sebelah kiri dan kanannya? Sama. Sama ya Pak ya? Oke, baik. Sedikit zoom ya Pak ya. Oke Pak? Terasa Di sebelah? Oh iya. Apa terasa Pak? sebelah sini. Terasa Rasa Pak? sebelah sini. Rasa Pak? Sebelah sini terasa. Rasa Pak? Terasa sebelah sini. Rasa Pak? Terasa sebelah sini. Dari sebelah kiri dan kanan apakah ada yang berbeda Pak atau rasanya sama saja Pak antara kiri dan kanannya? Sama saja lah. Sama ya? Oke. Baik, jadi dari pemeriksaan Bapak Sugeng ternyata untuk nervus trigeminusnya baik yang kiri maupun kanan sensorisnya masih kemampuan sensorisnya masih sama sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil pemeriksaannya masih normal. Baik Pak, sekarang saya akan memeriksa keterangan Bapak. Mas Ren boleh diturunkan dulu Pak. Oke, baik. Bisa mulutnya bisa dibuka Pak. Oke. Diketukkan Pak, ditutup kuat-kuat. Lagi Pak, dibuka lagi Pak. Oke, ditutup lagi Pak. Oke, baik. Baik Pak, sekarang saya akan mengecek kekuatan keterangan Bapak yang lainnya. Jadi nanti ini akan saya masukkan Bapak sebagai gigit kuat ya Pak ya. Oke, baik Pak. Gigit Pak. Oke, oke, baik. Coba Pak rahangnya digerakkan ke kanan dan ke kiri Pak. Oke, baik Pak. Sekarang ini saya dorong, coba Bapak tanya Pak ya. Oke, satunya Pak. Oke, baik. Oke, baik Pak. Sekarang saya akan mengecek refleks babynya Bapak ya Pak ya. Pak. Oke, baik. Kemudian saya akan mengecek refleks korneanya Bapak ya. Bisa melirik ke atas Pak. Oh ya Pak, mungkin agak. Oke. Baik, jadi dari hasil pemeriksaan tadi dapat disimpulkan bahwa untuk nervus trigeminus untuk komponen motoriknya masih normal dikarenakan ketika tadi dilakukan pemeriksaan pada otot-otot mastikasi seperti otot temporal dan masseter ditemukan bahwa kekuatan masih normal kekuatan kontraksinya, serta juga untuk otot pterygoideus itu juga kekuatan gigitannya masih normal dan mampu menggerakkan rahang dengan tahanan, serta juga untuk refleks dagu itu memberikan hasil yang normal dikarenakan rahang bawahnya bergerak ke atas sedikit, serta juga untuk refleks kornea didapat hasil normal dikarenakan kelopak matanya menutup ketika diusapkan kapas. Baik Pak, sekarang saya meminta Bapak untuk coba senyum Pak, maskernya dibuka. Senyum Pak. Oke, oke baik. Sekarang coba Bapak pejamkan matanya kuat-kuat Pak. Oke. Ini siapa? Oke. Siapa? Coba alisnya diangkat yang kuat Pak. Oke, baik Pak. Sekarang saya akan coba mengecek pengacapannya Bapak ya Pak. Nanti Bapak sebutin ini rasanya apa ya Pak ya. Bapak, silakan Pak. Hasil ya Pak ya. Oke. Silakan lagi Pak. Manis. Manis ya Pak ya. Oke.
tersenyum, wajahnya masih terlihat simetris, dan juga ketika pasien diminta untuk menutup kelopak mata yang kuat kuat, tidak bisa dibuka walaupun dengan tenaga. Setelah itu, ketika pasien diminta untuk menaikkan alisnya dengan kuat, tampak adanya kerutan simetris di antara kedua dua sisi dahinya. Serta juga ketika dalam tes pengecapan, pasien mampu mengecap keempat rasa yang telah diberikan dengan benar. Baik, sekarang saya akan memeriksa telinga Bapak ya Pak ya. Oke. Apakah terdengar Pak? Nah, Masih terdengar Pak? tidak terdengar. Terdengar ya. Apakah di sini masih terdengar Pak? Nah, Masih ya. Oke. Terdengar Pak? terdengar. Terdengar ya. Masih terdengar Pak? Tidak terdengar. Sudah tidak ya. Sekarang masih terdengar Pak? Terdengar. Terdengar ya. Oke, baik. Oke Pak ya. Antara telinga kiri dan kanan, apakah ada yang lebih keras Pak terdengarnya? Sama. Sama ya Pak ya. Oke. Terdengar. Baik, jadi dari hasil tes rina pasien itu menimbulkan hasil normal dikarenakan ketika garpu tala diletakkan pada planum mastoid, pasien mendengar, dan ketika diletakkan pada pina, pasien juga sama-sama mendengar, menandakan hasil tes rina adalah positif atau normal. Untuk uji tes Weber sendiri, ketika garpu tala digetarkan lalu diletakkan di dahi pasien tegak lurus, ternyata pasien mendengar bunyi yang sama pada telinga kiri dan kanan, sehingga terindikasi tidak terjadi lateralisasi telinga kiri dan kanan, sehingga hasil uji Weber adalah normal. Baik Pak, sekarang saya akan mengecek pengecapannya Bapak lagi dan juga mengecek refleks muntah Bapak ya Pak ya. Bisa dibuka dulu Pak, Mas Bapak. Oke, baik. Lidahnya boleh dijulurkan Pak, yang saya tes. Rasanya apa Pak? Hasil. Sini ya Pak ya. Oke, baik. Rasanya apa Pak? Manis. Manis ya Pak ya. Oke. Gimana Pak? Rasanya Pak? Asam. Asam ya Pak ya. Oke, terakhir. Mari Pak. Pahit. Pahit ya Pak ya. Oke, baik. Setelah itu saya akan mengecek refleks muntahnya Bapak ya Pak ya. Bisa dibuka lagi Pak, dijulurkan. Oke. Oke Pak. Oke. Oke. Baik, untuk nervus glossopharyngealnya pasien sendiri itu masih normal dikarenakan ketika pasien diberikan tes pengecapan, ternyata pasien mampu menjawab rasa dari sampel yang telah diberikan dengan benar. Setelah itu, untuk refleks muntah pasien sendiri, setelah dites ternyata pasien menunjukkan gejala ingin muntah ketika spatelnya dimasukkan ke faring. Baik Pak, sekarang saya minta Bapak untuk berbicara bebas ya Pak ya. Maskernya bisa dibuka dulu Pak. Oke, silakan Pak. Gula. Oke. Baik, sekarang saya minta Bapak untuk buka mulut sambil membunyikan A seperti itu Pak. Oke, makasih Pak. Baik, jadi dari hasil pemeriksaan nervus vagus dari pasien masih normal dikarenakan ketika pasien berbicara tadi tidak terdengar adanya disfoni suara, serta juga ketika pasien membunyikan A seperti tadi, palatum molenya terlihat berkontraksi dan simetris, serta juga uvulanya masih berada di tengah. Baik Pak, sekarang saya akan menahan pipinya Bapak. Bapak coba lawan tahanan saya Pak ya. Oke, Bapak, angkat. Oke, oke, lagi Pak. Oke, baik. Sekarang saya akan coba untuk dorong bawahnya Bapak ya, Bapak lawan Pak. Oke, baik. Jadi dari hasil pemeriksaan untuk nervus accessorius masih normal karena ketika pipinya ditahan, untuk musculus sternocleidomastoideusnya masih memberikan kontraksi yang kuat, serta juga ketika bawahnya ditahan, musculus trapeziusnya juga masih memberikan kontraksi yang bisa mampu melawan tahanan dari pemeriksa. Baik Pak, terakhir saya akan memeriksa lidahnya Bapak. Bisa dibuka dulu Pak mulutnya. Nah, tidak perlu dijulurkan Pak biasanya. Oh iya, baik. Nah, sekarang bisa dijulurkan Pak lidahnya Pak. Oke, baik. Jadi dari hasil pemeriksaan nervus hipoglossus dari pasien masih normal dikarenakan dari lidahnya sendiri tidak ada atropi ataupun kelainan, serta juga ketika pasien menjulurkan lidahnya tidak ditemukan adanya deviasi, jadi masih normal.